Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pasar Modal Syariah semua, selamat bergabung di podcast Pasar Modal Syariah, berinvestasi yang amanah. Bersama saya Hilman Suryadi. Semoga dengan adanya podcast ini, Sobat Pasar Modal Syariah semua semakin banyak nih mendapat manfaat dan paham terkait investasi di pasar modal syariah. Nah, pada podcast kali ini kita akan bincang-bincang dengan topik sukuk bukan surat utang atau obligasi. Bersama narasumber yang sudah hadir bersama kita pada saat ini, Mbak Uri Ekawati Putri atau akrab disapa Mbak Uti. Beliau merupakan Kepala Subbagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah, Emiten, dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan. Halo Mbak Uti. Halo Mas Hilman. Halo Sobat Pasar Modal Syariah. Salam kenal, saya Uri, bisa juga dipanggil Uti. Oke, apa kabarnya nih Mbak Uti? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mas Hilman juga sehat ya. Alhamdulillah Mbak Uti. Nah, oke. Ngomong-ngomong tentang sukuk nih Mbak Uti. Seperti yang kita tahu dan sobat-sobat pasar modal syariah juga mungkin tahu ya, itu berarti sukuk itu kan yang kita kenal adalah surat berharga syariah. Dan juga kita juga punya obligasi atau surat berharga. Tentang sukuk, apa sih sebenarnya sukuk itu? Baik, terima kasih nih kesempatannya Mas Hilman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sekali lagi untuk Sobat Pasar Modal Syariah. Jadi kalau tadi Mas Hilman tanya ya, apa sih itu sukuk gitu ya. Nah, sukuk itu biasanya kalau di kami itu kita definisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang nilainya itu sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan. Nah, tidak terpisahkannya atas apa? Atas aset yang mendasarinya atau yang biasa dikenal underlying asset. Nah, dari definisi tersebut itu menunjukkan bahwa sifat dasar dari sukuk itu bukan merupakan surat utang, beda dengan obligasi ya tadi sempat disebut ya. Namun sukuk itu merupakan bentuk investasi berupa kepemilikan atas aset yang menjadi dasar penerbitannya. Dan kepemilikan ini merupakan kepemilikan bersama dengan seluruh pemegang sukuk yang ada. Seperti itu mungkin Mas Hilman. Oke, jadi emang ada terletak perbedaan spesifiknya itu di underlying asset ya Mbak Uti ya? Salah satunya. Aset yang mendasarinya ya, jadi harus ada underlying asset nih Sobat. Oke Sobat Pasar Modal Syariah semua, kita udah tahu nih apa itu sukuk. Nah, selanjutnya kita juga familiar ya dengan yang namanya obligasi. Sebenarnya apa sih perbedaan antara sukuk dan obligasi itu Mbak Uti? Ya. Secara prinsip dasar, sukuk itu merupakan sertifikat kepemilikan bersama ya atas suatu aset yang mendasari dari penerbitan sukuk. Nah, apabila seorang investor membeli sukuk, berarti dia telah berinvestasi kepada perusahaan penerbit sukuk itu gitu ya, atau memperoleh kepemilikan sementara nih sepanjang masa sukuknya atas aset yang menjadi dasar atau underlying aset penerbitan sukuk tersebut. Nah, dari investasi atau kepemilikan atas underlying aset tersebut, pemegang sukuk ini akan mendapatkan return ya atau imbal hasil sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad sukuk yang dibelinya. Nah, oleh karena itu sukuk bukanlah merupakan surat utang nih, beda dengan obligasi tadi ya Mas Hilman ya. Nah, sementara itu kalau misalkan ya. Betul. Nah, sementara itu dalam penerbitan obligasi ya, tidak terdapat underlying aset yang menjadi dasar penerbitannya. Oleh karena itu, obligasi merupakan surat utang ya yang diterbitkan oleh penerbit obligasi tadi kepada investor disertai dengan perjanjian untuk membayar kembali nih pokok utang dengan bunganya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, dari sisi penggunaan dananya juga nih Mas Hilman ya, dalam setiap penerbitan sukuk, penggunaan dana juga harus dipastikan tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara itu Mas Hilman ya, dalam penerbitan obligasi tidak terdapat yang namanya underlying asset yang menjadi dasar penerbitannya. Oleh karena itu obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan penerbit obligasi tadi kepada investor yang disertai dengan perjanjian untuk dibayar kembali pokok dan juga bunganya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, kemudian kalau dari sisi penggunaan dana dalam setiap penerbitan sukuk ya, penggunaan dana itu harus dipastikan nih dengan tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Berbeda dengan sukuk, penggunaan dana dari penerbitan obligasi dia tidak terbatas pada kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan imbal hasil atau return ya. Untuk imbal hasil nih yang diberikan kepada investor sukuk itu dapat berupa bagi hasil istilahnya. Bisa juga margin atau mungkin imbal jasa ya, tergantung dari akad syariah yang digunakan dalam skema penerbitan sukuk. Nah, misalnya nih untuk misalkan sukuk mudharabah ya.
istilahnya tuh biasanya dikenal dengan imbal hasil. Kalau mudharabah ya, imbal hasilnya itu adalah bagi hasil, bagi hasil. Kalau untuk mudharabah itu? Mudharabah. Tapi beda lagi nih Mas Hilman kalau sukuk ijaroh. Nah, sukuk ijaroh ini ya Sobat Pasar Modal Syariah biasa dikenal dengan ujroh atau fee atau ujroh. Nah, sementara kalau sukuk dengan akad murabahah itu beda lagi, istilahnya adalah margin untuk imbal hasilnya, betul. Nah, perbedaan selanjutnya nih Mas Hilman yang mendasar ya Sobat Pasar Modal Syariah antara sukuk dan obligasi adalah pada penerbitan sukuk memerlukan yang namanya tim ahli syariah atau biasanya kita singkat dengan TAS. Nah, yang merupakan TAS ini merupakan tim yang memang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah ya atas sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan. Nah, pihak yang menjadi anggota TAS ini, tim ahli syariah ini wajib punya yang namanya izin sebagai ahli syariah pasar modal atau biasanya kita singkat sebagai ASPM. Dan tentunya izinnya tuh harus dari OJK Mas Hilman. Kan? Dan kemudian mungkin juga di sini Sobat Pasar Modal Syariah ya atau Mas Hilman mungkin juga tahu ya beberapa korporasi yang memang telah menerbitkan sukuk ya, antara lain ada perusahaan listrik negara atau PLN atau mungkin ada Indosat gitu, juga ada yang sukuk negara juga gitu. Kalau sukuk negara itu diterbitkan oleh negara ya tentunya ya. Itu biasanya kalau teman-teman kenal di sini ada sukuk retail, ada juga sukuk tabungan. Nah, untuk korporasi di sini, kalau untuk yang obligasi itu juga ada perusahaan-perusahaan penerbit obligasi itu ada PT Adikarya, ada juga Aneka Gas Industry gitu kan. Mungkin nanti bisa dicek ya di googling itu banyak kok. Kalau misalkan mau tahu siapa aja sih perusahaan-perusahaan yang pernah menerbitkan sukuk dan juga obligasi. Nah, dan biasanya itu mereka tiap tahun atau setelah mengeluarkan sukuk, setelah selesai masa sukuknya itu menerbitkan lagi atau seperti apa, Mbak? Nah, banyak sih. Jadi banyak yang juga banyak perusahaan yang ketagihan gitu ya. Ketagihan. Jadi karena kan kalau melakukan pendanaan di pasar modal itu memang tidak terbatas gitu ya. Bisa kita menerbitkan sukuk misalkan perusahaan. Nanti di tahun berikutnya butuh dana lagi, bisa juga melanjutkan lagi untuk menerbitkan sukuk berikutnya gitu ya. Oke. Seperti itu Mas Hilman. Siap. Nih buat Sobat Pasar Modal Syariah semua nih. Jadi kalau dalam memilih sukuk mungkin ya bisa melihat dari historinya nih Mbak ya. Jadi udah pernah belum atau bisa dilihat dari usahanya itu sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya nih kan kita udah tahu ya perbedaan spesifik dari sukuk maupun obligasi. Sekarang boleh lebih tahu lebih dalam nih Mbak tentang apa sih sebenarnya suatu efek itu dikatakan sukuk, karakteristiknya itu apa aja nih Mbak? Lebih ke perbedaan atau karakteristik nih? Lebih kepada karakteristiknya nih Mbak. Karakteristik dari sukuk ya? Iya. Nah jadi sukuk itu sebagai representasi ya dari penerapan prinsip syariah. Sukuk itu memiliki keunikan ya yang menjadi karakteristik sukuk dan membedakannya dengan karakteristik efek lainnya termasuk tadi obligasi. Nah, karakteristik pertama itu sukuk itu memerlukan yang namanya underlying asset dalam penerbitannya. Yang tadi sudah disebutkan, betul. Nah, kemudian untuk memenuhi prinsip syariah, setiap penerbitan dari sukuk itu harus dilandasi oleh aset tertentu, underlying asset tadi ya. Aset yang digunakan sebagai underlying asset sukuk ini merupakan aset yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, underlying asset ini bisa berupa aset berwujud tertentu atau mungkin tidak berwujud ya sepanjang memang memiliki nilai tertentu. Nah, underlying asset ini berfungsi juga sebagai objek dari akad sukuk yang memberikan kepastian mengenai sumber dari imbal hasil nih bagi pemegang sukuk nantinya. Seperti itu. Nah, kemudian apabila di tengah masa sukuk tadi ya underlying asset itu tidak lagi memenuhi prinsip syariah, maka sukuk itu dianggap batal gitu ya, sehingga sukuk itu menjadi jatuhnya hutang piutang. Nah, cuman yang harus segera utang piutang yang memang harus segera diselesaikan oleh perusahaan penerbit sukuk tadi ya. Dan selain itu, apabila memang terjadi kerusakan nih misalkan dari underlying aset penerbitan sukuk itu, maka perusahaan penerbit sukuk ini harus mengganti dengan underlying aset yang juga serupa ya, sebagaimana kondisi awal dari penerbitan sukuk. Nah, kemudian kalau misalkan Mas Hilman mau ada Sobat Pasar Modal Syariah yang mau tahu lebih lanjut lagi, karakteristik yang kedua itu sukuk itu merupakan bukti kepemilikan atas underlying aset. Nah, kemudian sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya tadi ya, bahwa sukuk merupakan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Nah, seorang investor nih ya yang berinvestasi pada sukuk
berarti ia telah berinvestasi kepada perusahaan penerbit sukuk atau memperoleh kepemilikan sementara ya atas sepanjang masa sukuk tadi atas underlying aset dari penerbitan sukuk tersebut. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga itu adalah imbal hasil yang diberikan sukuk nih dapat berupa upah, sewa atau ujroh, ya kan? Kalau misalkan obligasi kan mungkin dikenal dengan istilah bunga gitu ya. Tapi kalau di sukuk, imbal hasil itu dia bisa berupa tadi upah atau ujroh, terus kemudian juga bisa berupa margin atau bagi hasil. Jadi sesuai dengan nanti akad yang menjadi dasar penerbitannya. Nah, kemudian karakteristik berikutnya nih Sobat Pasar Modal Syariah, sukuk ini dikelola berdasarkan prinsip syariah. Tentunya ya, sukuk terbebas dari unsur riba dan gharar atau ketidakjelasan, kemudian juga dari unsur maisir atau perjudian, dan pastinya harus setelah dinyatakan sesuai dengan syariah ya, melalui fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat DSN MUI. Nah, mungkin kalau karakteristik selanjutnya gitu ya, penggunaan dana dari hasil penerbitan sukuk ini juga harus sesuai prinsip syariah. Kalau obligasi kan bebas ya, untuk peruntukannya dia tidak terbatas dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah saja. Tapi kalau di sukuk, dia penggunaan dana harus sesuai syariah. Misalnya, dana penerbitan sukuk itu bisa digunakan untuk modal kerja, kegiatan bisnis perusahaan ya atau anak perusahaan. Kemudian juga bisa untuk pelunasan utang berbasis bunga, bisa juga. Bisa juga digunakan untuk pembiayaan proyek ya yang dikerjakan oleh si perusahaan penerbit tadi. Kemudian juga bisa disalurkan ke kegiatan pembiayaan syariah dari unit usaha syariah perusahaan. Kemudian juga bisa dipakai untuk investasi perusahaan. Kemudian juga bisa untuk beli aset tetap gitu ya dalam rangka meningkatkan tadi kapasitas produksi dari perusahaan penerbit sukuk. Nah, semua perusahaan memang dapat menerbitkan sukuk gitu ya. Baik perusahaan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah secara anggaran dasar gitu ya, dia menyatakan syariah, bisa juga oleh perusahaan umum nih yang tidak secara anggaran dasar menyatakan syariah gitu kan. Sepanjang tadi penggunaan dana sukuknya memang harus diperuntukkan untuk kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagai contoh tadi misalkan ada lembaga keuangan konvensional ya, misalkan taruhlah perusahaan pembiayaan ya konvensional, bisa menerbitkan sukuk ya. Atau bank konven itu bisa, Mbak? Bisa. Sepanjang memang tadi penggunaan dananya digunakan untuk misalkan untuk unit usaha syariahnya. Oh iya, berarti itu melalui unit usaha syariahnya ya, Mbak? Disalurkan ke unit usaha syariahnya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, tadi kita sering mendengar nih Mbak Uti tentang underlying asset. Sebenarnya apa sih sebenarnya underlying asset itu? Kalau misalnya kita nih yang baru-baru mendengar underlying asset itu seperti jaminan atau agunan seperti itu Mbak ya. Nah itu boleh dijelasin nih Mbak, gimana sih apa itu underlying asset? Ya, makasih Mas Herman. Jadi kalau underlying asset ini dia merupakan aset ya yang dijadikan objek atau dasar dari penerbitan sukuk. Yang tentunya aset ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah ya. Nah, contoh dari aset yang bisa menjadikan underlying aset dari penerbitan sukuk itu misalkan bisa gedung ya, aset berwujud ya, misalkan kayak seperti gedung, ada juga mesin pabrik juga bisa, alat transportasi atau mungkin tanah. Bisa juga proyek tertentu di Mas Hilman nih, misalkan ada perusahaan lagi menggarap proyek infrastruktur nih, nah itu bisa menjadi underlying aset dari penerbitan sukuk ya. Pembangunan pabrik untuk anak perusahaan misalkan. Bisa juga manfaat dari aset tertentu nih, misalkan manfaat dari jaringan listrik ya, seperti tadi yang sudah saya sebutkan ya, ada juga perusahaan listrik negara kan yang telah menerbitkan. Nah itu manfaat dari jaringan listriknya itu bisa dijadikan underlying aset dari penerbitan sukuk. Ada juga jasa nih Mas Hilman, misalkan layanan haji, terus kemudian juga layanan telekomunikasi, transportasi, itu juga bisa. Nah kemudian ada satu lagi, kegiatan investasi juga bisa Mas Hilman, kan kayak permodalan untuk anak usaha perusahaan gitu ya. Perusahaan yang menerbitkan sukuk itu dia mau menambah modal usaha anak perusahaan, nah itu bisa melalui penerbitan sukuk. Atau mungkin investasi pada pihak ketiga lainnya. Mungkin seperti itu Mas Hilman. Jadi sangat berbeda ya Mbak ya dengan konsep agunan atau jaminan ya. Jadi ini yang kita biayai itu dari sukuk itu, objek sukuk itu adalah underlying asetnya, seperti itu ya Mbak Yuti ya? Ya, betul. Jadi memang harus ada dasar penerbitannya ya kalau sukuk ya. Nah itu tadi underlying asset sobat. Selanjutnya nih, tentu tadi kita segelintir udah mendengar ya, ada sukuk murabahah, sukuk mudarobah, sukuk ijaroh. Apa sih sebenarnya sukuk-sukuk itu dan banyak nggak sih jenis-jenis sukuk? Langsung aja nih ke Mbak Uti, sebenarnya apa saja sih Mbak jenis-jenis sukuk? Ya.
kalau kita bicara tentang jenis-jenis sukuk gitu ya, sobat pasar modal syariah. Sukuk ini bisa dikelompokkan berdasarkan penerbitnya maupun dari jenis akadnya yang tadi sempat disebutkan. Betul. Nah, berdasarkan penerbitnya, sukuk ini bisa kita bedakan menjadi sukuk korporasi, kemudian yang kedua sukuk negara, bisa juga sukuk daerah. Nah, bedanya apa nih masing-masing ini kan? Nah, kalau sukuk korporasi, dari namanya korporasi gitu ya, artinya sukuk yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau korporasi tertentu. Nah, sukuk korporasi ini juga bisa diterbitkan, intinya bisa diterbitkan oleh perusahaan swasta gitu ya. Bisa juga oleh badan usaha milik negara atau BUMN, anak perusahaan BUMN juga bisa gitu kan, banyak ya. Kemudian juga ada juga badan usaha milik daerah juga bisa untuk BUMD. Nah, kemudian kalau yang sukuk tadi negara ya, karena dia negara berarti adalah penerbitnya dia negara ya atau pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Nah, sukuk negara ini ditujukan untuk ditujukan untuk investor retail ya. Misalkan seperti sukuk retail, ada juga sukuk tabungan, kemudian juga ada juga sukuk wakaf ya, atau dikenal cash wakaf link sukuk atau CWLS ya. Kalau mungkin di sini sobat pasar modal syariah udah ada yang jadi investornya CWLS ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi sukuk daerah. Nah, dari namanya udah ketahuan ya kalau sukuk daerah ini adalah sukuk yang memang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Nah, penerbitan sukuk daerah ini berperan sebagai alternatif sumber pembiayaan infrastruktur selain APBD ya untuk pembangunan di daerah. Nah, kemudian selanjutnya nih Mas Hilman ya, kita berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 53 tahun 2015, terdapat juga beberapa akad syariah nih yang digunakan dalam penerbitan efek syariah termasuk sukuk tadi ya. Oleh karena itu kalau kita lihat berdasarkan jenis akadnya, sukuk itu bisa juga kita kategorikan menjadi pertama ada sukuk ijaroh gitu ya, atau mungkin yang bisa dikenal sebagai sewa gitu ya kata lainnya. Ada juga sukuk mudarobah atau biasa dikenal dengan bagi hasil. Kemudian juga sukuk musyarakah gitu kan, atau mungkin kerjasama usaha lah istilah gampangnya. Ada juga sukuk wakalah, di mana ini adalah istilah gampangnya adalah pemberian kuasa gitu ya, mewakalahkan. Dan juga ada lagi sukuk istisna atau sukuk dengan pembelian melalui pesanan tertentu. Tapi memang hingga saat ini nih Mas Hilman ya, di Indonesia sukuk korporasi di Indonesia ini memang baru ada 3 akad yang diterbitkan ya. Ada sukuk ijaroh, kemudian juga sukuk mudharabah dan juga sukuk wakalah. Oke. Seperti itu. Ini tadi saya tertarik dengan sukuk korporasi nih Mbak Uti. Seperti yang dijelasin, itu kan berarti penerbitnya perusahaan ya. Betul. Sebagai penerbit dari sukuk korporasi ini. Nah, apakah hanya terbatas perusahaan publik atau emiten itu saja yang bisa menerbitkan sukuk atau seperti apa nih Mbak Uti? Ya, jadi perusahaan itu dia sebelum meskipun dia memang belum turun melakukan pendanaan di pasar modal gitu ya, misalkan melalui penawaran umum gitu kan, saham, bisa juga dia langsung menerbitkan sukuk korporasi gitu ya. Jadi misalkan dia langsung mau penawaran umum melalui sukuk, nah itu dimungkinkan juga sih Mas Hilman ya. Berarti tidak hanya perusahaan-perusahaan besar nih Mbak Uti ya yang hanya bisa mengeluarkan sukuk seperti yang kita tahu yang udah listing di bursa gitu, nggak harus ya. Nah, selanjutnya nih Mbak, bisa nggak sih sukuk ini dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan kecil, katakanlah UKM gitu? Karena kan sekarang kan emang tujuan kita atau geliat kita untuk dalam pengembangan UKM, karena sebagian besar emang lini usaha di negara kita adalah dari UKM. Ya, betul Mas Hilman. Jadi kita semua tahu ya Sobat Pasar Modal Syariah bahwa UKM ini punya peran yang sangat besar ya sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Namun demikian memang di saat yang bersamaan ini UKM juga punya semacam titik lemah gitu ya. Atau mungkin lebih tepatnya kendala kali ya. Misalkan dari sisi permodalan gitu ya. Dan juga dari pengelolaan usaha maupun dari tata kelola dari UKM tadi. Nah, lemahnya permodalan ini menyebabkan UKM ini juga sulit berkembang ya nantinya ya, dan juga bersaing bahkan rentan terhadap kondisi ekonomi yang memang tidak stabil. Nah, memperhatikan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan ya atau OJK sebagai regulator di sektor keuangan telah memberikan akses pendanaan nih melalui pasar modal syariah yang dapat digunakan untuk UKM Mas Hilman. Jadi untuk memenuhi kebutuhan permodalannya tadi gitu. Nah, hal ini dilakukan memang OJK melakukannya dengan melakukan penerbitan ketentuan.
ketentuan terkait pendanaan bagi UKM baik melalui penawaran umum maupun juga penerbitan efek melalui layanan urun dana ya, atau kita kenal biasa dengan sebutan securities crowdfunding kayak gitu. Jadi UKM ini dapat memperoleh pendanaan ya di pasar modal syariah melalui penerbitan efek baik berupa saham maupun tadi sukuk. Jadi bukan cuma korporasi besar nih Mas Hilman, UKM juga bisa. Oke. Nah itu ya sobat pasar modal syariah, semuanya kita udah tahu nih, UKM sekarang udah bisa masuk pasar modal syariah nih. Jadi buat teman-teman UKM bisa dicoba alternatif pendanaannya melalui sukuk yang diterbitkan oleh SCF nih teman-teman. Oke, selanjutnya kita udah banyak ngomongin tentang sukuk nih Mbak Uti. Dari segi investor juga ya, karena tadi banyak beberapa keuntungan-keuntungan yang udah kita dengar dari sukuk ini. Selanjutnya apa sih sebenarnya keuntungan bagi perusahaan dalam menerbitkan sukuk? Ya. Jadi sobat pasar modal syariah, perusahaan yang menerbitkan sukuk ini dapat memperoleh beberapa keuntungan nih juga Mas Hilman ya. Di antaranya yang pertama, sukuk ini menjadi sumber pendanaan yang berbasis syariah. Jadi kalau perusahaan pengen punya dari hulu ke hilirnya usahanya itu sesuai syariah gitu ya, mari melakukan pendanaan di sukuk gitu ya, karena sukuk ini merupakan sumber pendanaan berbasis syariah. Sukuk ini sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini karena seluruh aspek terkait dengan penerbitan sukuk ini antara lain seperti underlying aset, kemudian juga akad dan penggunaan dananya harus sesuai dengan prinsip syariah yang tadi sudah kita paparkan sebelumnya gitu ya. Nah, yang kedua, pendanaan melalui sukuk ini akan memberikan basis investor yang lebih luas, ya kan? Sebagai instrumen pendanaan berbasis syariah ini, sukuk memiliki basis investor yang lebih luas ya, di mana investor baik yang konvensional maupun syariah dapat membeli sukuk. Dengan demikian, penerbitan sukuk ini punya potensi yang besar untuk diserap oleh pasar yang lebih luas lagi. Nah, keuntungan yang ketiga nih Mas Hilman ya, sumber pendanaan sukuk ini lebih fleksibel ya, sumber pendanaan yang fleksibel sukuk ini. Nah, penerbitan sukuk ini merupakan sumber pendanaan yang memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk menentukan besaran dan juga jangka waktu pendanaan sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan dari perusahaan. Dan selain itu, penerbitan sukuk Mas Hilman ya di pasar modal syariah ini itu akan ada insentif nih bagi si penerbitnya. Nah, jadi memang dari OJK sendiri gitu ya, dan juga otoritas Bursa Efek Indonesia. Jadi dalam rangka mendorong pertumbuhan pasar sukuk korporasi ya, pemerintah dan juga OJK tentunya memberikan potongan atas biaya pendaftaran penerbitan sukuk ya, berupa batasan maksimal dari biaya pendaftaran yang lebih rendah dibanding dengan saham maupun obligasi. Seperti itu. Dan selain itu, Bursa Efek Indonesia juga tadi ya sebagai otoritas bursa juga telah memberikan tarif khusus nih untuk biaya pencatatan sukuk di bursa. Seperti itu Mas Hilman. Nah, mungkin satu lagi nih Mas Hilman nih. Ada satu lagi manfaat yang bisa diperoleh ya bagi perusahaan yang memang menerbitkan sukuk, di mana perusahaan ini yang memang kalau sudah dia TBK gitu ya, dia akan memperbesar pastinya kan peluang sahamnya itu perusahaan masuk ke dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Nah, sehingga jangkauan investor tentunya investor saham perusahaan tadi menjadi lebih luas gitu ya, baik yang investor konvensional maupun yang syariah. Oke, karena ada aliran dana dari sukuk ini nih Mbak, jadi hulu ke hilirnya udah bisa dipastikan tuh tersentuh-sentuh syariah gitu ya Mbak ya. Harusnya kalau pendanaannya dari awal udah syariah gitu kan, penggunaannya sudah sesuai syariah ya, semuanya insya Allah bisa bisa dikategorikan industri halal juga. Industri halal, jadi efeknya nanti ke sahamnya ini bisa dikategorikan atau nanti bisa dikatakan bisa masuk ke dalam DES lah seperti itu ya Mbak ya. Betul, karena kan salah satu kategori gitu ya dari penentuan saham syariah itu di mana utang berbasis bunganya itu kan harus lebih rendah gitu ya dari total asetnya gitu ya. Nah, kalau dengan dia menerbitkan sukuk kan perusahaan otomatis sukuk itu kategori efek syariah, berarti nggak terhitung sebagai rasio keuangan tadi. Jadi otomatis kemungkinan perusahaan tadi penerbit sukuk masuk menjadi sahamnya menjadi saham syariah itu lebih besar lagi gitu. Oke, siap. Ya, itu tadi ya sobat pasar modal syariah. Terus juga yang di highlight nih, yang perlu di highlight, biaya pencatatan dalam penerbitan sukuk itu ternyata lebih murah daripada obligasi ya nih Mbak Uti ya. Ada diskon. Ada diskonnya seperti itu.
Nah, selanjutnya nih kita udah bahas-bahas tentang sukuk dan apa keuntungan perusahaan dalam menerbitkan sukuk. Nah, bagi sobat-sobat pasar modal syariah nih, termasuk saya juga nih Mbak Uti, pengen nih sebenarnya memiliki sukuk juga, berinvestasi di sukuk. Nah, gimana sih Mbak Uti cara investor retail seperti saya dan sobat-sobat pasar modal syariah ini dalam berinvestasi di sukuk? Ya, baik. Jadi seperti tadi kan kalau kita paparkan sebelumnya itu sukuk sebagai sumber pendanaan ya. Tadi Mas Hilman benar juga nih, kalau sukuk ini bisa juga dimanfaatkan sebagai instrumen investasi ya, bagi investor baik yang institusi maupun retail nih ya, seperti kita atau seperti sobat pasar modal syariah. Nah, bagi sobat pasar modal syariah ataupun Mas Hilman, jika memang ingin berinvestasi ya pada sukuk, dapat melalui beberapa cara nih. Nah, misalkan untuk berinvestasi pada suku korporasi nih, sobat pasar modal syariah ini dapat mendatangi perusahaan sekuritas atau perusahaan efek yang nantinya akan membantu menginformasikan nih mengenai syarat dan ketentuannya. Apa aja sih langkah-langkahnya? Kemudian pilihan lain juga bisa, misalkan nggak mau langsung nih melalui perusahaan sekuritas, bisa juga melalui tadi pembelian produk reksadana syariah. Jadi kalau untuk reksadana syariah seperti reksadana syariah pendapatan tetap ya, atau mungkin reksadana berbasis sukuk, itu dana kelolaannya akan diinvestasikan juga pada sukuk ya. Jadi bisa melalui reksadana. Nah, selanjutnya bagi Mas Hilman atau mungkin sobat pasar modal syariah yang ingin berinvestasi pada sukuk negara juga bisa gitu ya. Atau tadi sukuk tabungan atau mungkin sukuk retail ya yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Nah, caranya juga mudah, dapat menghubungi istilahnya itu mitra distribusi atau disingkat dengan kata MIDIS. Nah, MIDIS ini merupakan MIDIS ini merupakan perusahaan-perusahaan yang memang ditunjuk Kementerian Keuangan ya sebagai agen dari penjual sukuk retail tadi. Nah, MIDIS ini bisa bank umum atau bank umum syariah, bisa juga perusahaan efek atau sekuritas, bisa juga apert fintech ya. Nah, itu udah banyak lah nih, mungkin Mas Hilman atau sobat pasar modal syariah tahu lah seperti itu. Tapi mungkin ini Mas Hilman ya, satu hal lagi yang perlu diingatkan ya. Jadi selain tadi investasi penting gitu, tapi memang dalam berinvestasi kita harus memperhatikan beberapa aspek gitu ya. Pertama, sobat pasar modal syariah harus paham dulu nih tujuan investasinya tuh untuk apa, bukan sekedar ikut-ikutan ya, jangan sekedar cuman tren atau ikut-ikutan. Yang kedua juga pastiin juga penjual atau penyedia produknya ini adalah pihak yang berizin ya, atau ingat kalau biasanya di OJK tuh ya selalu sosialisasi 2L, legal dan logis. Legal produknya dan juga logis dari sisi keuntungannya. Dan yang ketiga yang perlu diperhatikan nih Mas Hilman ya, cari informasi dulu dan pengetahuan sebanyak mungkin nih mengenai tadi produk investasi yang Mas Hilman atau teman-teman sekalian mau pilih. Jadi jangan tergiur cuman terkadang karena promosi atau endorse dari public figure yang kita suka gitu ya. Dan yang paling penting sumber dananya juga memang harus dana lebih ya. Jangan uang dingin, bukan dana yang digunakan untuk kebutuhan utama ya, untuk makan gitu kan. Apalagi utang, ya itu jangan sampai lah ya, karena memang investasi itu kan memang nggak hanya menjanjikan atau bukan menjanjikan, berpotensi keuntungan ya, tapi memang juga adanya risiko di sana. Mungkin itu Mas Hilman. Oke, nah itu ya tadi ya sobat pasar modal syariah, di mana kita bisa membeli atau berinvestasi pada sukuk ini nih sobat. Nah selanjutnya nih kita udah ngomongin gimana sih kita sebagai retail dalam membeli sukuk atau berinvestasi dengan sukuk. Tadi juga kita ada mendengar ada namanya sukuk wakaf, cash wakaf link sukuk. Nah sepertinya sukuk ini tidak hanya seputar dengan surat berharga syariah ya sobat-sobat ya. Selanjutnya apa sih Mbak Uti dalam saat ini tuh perkembangan sukuk itu tuh bagaimana gitu? Ya, makasih Mas Hilman ya. Saat ini tuh kalau dari sisi market share dari suku korporasi memang masih relatif kecil ya, baik dari sisi jumlah maupun nilainya. Jadi kalau per pertengahan bulan ini ya, Desember 2022 itu jumlah sukuk korporasi yang outstanding atau beredar itu tercatat ada 221 sukuk ya, atau 23,31% dari total surat utang maupun sukuk yang outstanding secara keseluruhan. Nah selanjutnya kalau dari sisi nilai pun outstandingnya sukuk korporasi ini tercatat sebesar sekitar 42 triliun ya, atau kalau persentasenya itu 9,27% ya dari total outstanding surat utang maupun sukuk. Nah melihat market share tadi yang memang masih kecil gitu ya, jadi upaya yang saat ini kita lakukan adalah melalui inovasi produk. Nah
inovasi itu seperti apa? Nah, inovasi ini kita kembangkan sukuk yang sejalan dengan nilai-nilai ESG nih. Nah, mungkin Mas Hilman dan generasi-generasi sobat pasar modal syariah ya, mungkin paham banget nih tentang ESG gitu ya, Environment, Social and Governance atau istilah kerennya ESG, investasi di ESG. Jadi kita juga nggak mau kalah nih sama tren Mas Hilman nih. Jadi kita juga kembangkan nih sukuk yang memang sejalan dengan nilai-nilai ESG tadi. Seperti tadi Mas Hilman juga sebutkan ada sukuk berbasis wakaf, ada juga green sukuk korporasi, ini juga memang sedang kami kembangkan ya. Jadi kalau mungkin Mas Hilman atau teman-teman sobat pasar modal syariah ya, saya kulik sedikit gitu ya, sukuk wakaf ini jadi merupakan salah satu inovasi produk baru ya yang tidak terdapat pada produk konvensional ya. Kan wakaf kan udah pasti syariah banget ya. Nggak akan ada tuh namanya produk wakaf di konvensional. Jadi tujuan dari pengembangan produk sukuk wakaf ini adalah selain untuk lebih memproduktifkan aset wakaf yang ada di Indonesia dan juga menambah variasi produk ya pasar modal syariah, juga menunjukkan adanya kepedulian sosial nih bagi para pelaku pasar tadi ya, sebagai memang entah sebagai penerbit sukuk wakafnya maupun sebagai investornya. Nah, penerbitan sukuk wakaf ini dapat dilakukan tidak hanya oleh pemerintah seperti yang memang sudah ada ya, kan sukuk retail juga ada yang CWLS tadi ya, cash wakaf link sukuk. Jadi bukan cuma pemerintah nih Mas Hilman yang bisa nerbitin sukuk wakaf ya. Kita harapkan korporasi, perusahaan atau nazir atau pengelola wakaf ya, ini juga bisa nih menerbitkan sukuk wakaf ini tadi ya. Biar lebih banyak lagi nih Mbak ya. Iya betul. Jadi karena biar sukuk wakaf ini bisa dijual supaya bisa dijual ke investor gitu ya, baik yang memang bukan cuma sekedar mau wakaf tapi juga bisa juga secara cari keuntungan secara komersil gitu ya. Jadi tujuan sosialnya dapat, financingnya juga dapat gitu ya, komersial financingnya juga dapat. Dan kemudian ada satu lagi Mas Hilman tadi ya, terkait green sukuk ya. Tadi kan ESG, sosialnya dapat dari wakaf, environmentnya kita juga kembangkan sukuk green sukuk untuk yang korporasi nih. Nah, jadi kalau untuk green sukuk ini, kalau secara definisi ya, dia merupakan efek syariah ya, karena dia sukuk, maka green sukuk ini merupakan efek syariah yang memang mengedepankan konsep program pendanaan untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan. Nah, hal ini juga sejalan ya, sebenarnya sejalan banget nih, karena kan menjaga lingkungan itu sama juga dengan tujuan syariah ya, makosid syariah ya. Jadi insya Allah sih kalau secara ini udah syariah banget nih green sukuk nih. Nah ini yang memang sedang kita kembangkan Mas Hilman ke depan. Mungkin untuk detailnya gitu ya, akan ada sesi berikutnya ya, podcast berikutnya ya. Coming soon ya Mbak ya. Betul. Ya itu tadi. Oke, terima kasih nih Mbak Uti sharing-sharingnya. Itu tadi teman-teman sobat-sobat pasar modal syariah semua. Kita udah tahu ya dari mulai apa itu sukuk, selanjutnya gimana cara kita dapetin sukuk, dan kita juga udah tahu nih bedanya nih sama surat berharga yang ada di negara kita, ada obligasi, ada sukuk. Kita udah tahu perbedaannya dan tahu jenis-jenisnya juga, dan juga kita udah tahu nih tahu langsung dari sumbernya, dari otoritas jasa keuangan langsung nih, apa-apa aja sih yang sedang dikembangkan oleh OJK terhadap sukuk ini. Dan ternyata tadi ada sukuk wakaf, itu sukuk di mix sama wakaf tuh keren banget, dan ada juga green sukuk. Oke ya, terakhir nih kita minta closing statement dari Mbak Uti nih terhadap sukuk. Itu harapan kedepannya seperti apa, dan pesan untuk sobat-sobat pasar modal syariah kedepannya seperti apa nih Mbak? Mungkin lebih ke untuk Mas Hilman juga, untuk sobat pasar modal syariah ya. Jadi kalau investasi itu tidak melulu tentang keuntungan secara materi gitu ya. Tapi karena ilmu juga merupakan investasi gitu, dan investasi yang tidak tergantikan. Jadi kalau dari sobat pasar modal syariah ini yang sudah dengan menyaksikan podcast ini ya, harusnya sih udah mulai investasi gitu ya. Nah ini mungkin berikutnya bisa praktek dengan membeli sukuk ya, berinvestasi pada sukuk. Mungkin itu Mas Hilman. Terima kasih ya atas kesempatannya. Siap. Terima kasih nih Mbak Uti. Terima kasih banyak untuk sobat pasar modal syariah semua yang sudah mendengarkan podcast pasar modal syariah kali ini. Jangan lupa sering-sering pantengin podcast pasar modal syariah dan juga website pasar modal syariah di www.pasarmodalsyariah.com. Baik, kalau gitu saya Hilman Suryadi izin pamit, dan juga terima kasih banyak untuk Mbak Uti sudah sharing-sharing bersama kita mengenai sukuk bukan surat utang. Sampai ketemu di podcast seru selanjutnya bersama narasumber-narasumber asik lainnya.
Maju terus pasar modal syariah, berinvestasi yang amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.